anak itu harusnya kan dia bisa tumbuh kembang ya, bukan sekedar melahirkan anak, tapi benar-benar kita tuh merencanakan bagaimana berapa anak yang mau kita lahirkan, itu harus perencanaan dari kedua belah pihak gitu. Jadi saya kira soal KB-nya sih oke ya, kita perlu misalnya KB itu kedua belah pihak ya, harusnya jangan selalu dibebankan kepada perempuan. Tetapi nggak elok, bukan nggak elok, nggak pas kalau itu tiba-tiba dikaitkan dengan bansos. Tetap nggak setuju kalau hubungannya dengan bansos ya? Enggak lah, itu sesuai aturan itu aja. Makasih. Oke. Mbak Lita. Mungkin selamat malam. Saya pengen ini terus nih ya. Karena saya di posisi yang mungkin pro ya dalam hal ini ya. Karena apa? Yang disebutkan tadi barangkali ada komanya. Yang menerima bansos itu di atas anak 2 misalkan. Yang tidak boleh melebihi 2 anak. Kan ini sekarang ini masih belum tahu bahwa di masyarakat hanya tahu penerima bansos itu harus divasektomi. Nah, kita bikin koma aja yang sudah mempunyai 2 anak. Itu baru bisa gitu, barangkali seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu banyak sekali hal-hal yang akan anak banyak ya udah itu menjadi beban pemerintah. Bansos, Bu. Kenapa? Artinya kalau anak lebih dari 2 berarti nggak bisa menerima bansos? Seperti dulu kan keluarga berencana. Pertanyaan saya, iya atau tidak? Yang misalnya anak lebih dari 2 berarti itu nggak boleh menerima bansos? Oh tidak, maksudnya gini, terima bansos namun yang di cover itu adalah 2 anak. Selebihnya tidak di cover. Itu kalau menurut saya itu akan adil. Karena apa? Masih banyak juga orang-orang yang bisa menerima bansos tersebut gitu. Karena kalau sudah lebih dari 2 anak, ini gimana gitu loh. Iya, tapi itu nggak diatur ya, bahwa syarat untuk menerima bansos itu adalah yang dipenuhi kalau dia punya 2 anak. Berarti itu harus ada aturannya. Nah sekarang ini balik ke pemerintah dong. Harus ada aturan. Ya, tapi kan yang jadi masalah, kenapa tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang nggak sesuai dengan aturan, itu kan masalahnya, sehingga masyarakat jadi bingung nih. Padahal yang sudah diatur itu udah jelas, orang miskin berhak atas bantuan sosial. Itu bukan saja di Permendagri, tapi sudah di Undang-Undang Dasar 45 bahwa pemerintah itu harus memenuhi kesejahteraan warganya, terutama mereka yang tidak mampu. Baik, barangkali di sini Kang Deddy Mulyadi ini atau KDM ya, hanya mensosialisasikan bentuk kesetaraan gender. Jadi barangkali tidak semuanya yang perempuan yang mendapatkan sesuatu ber-KB. Karena ber-KB itu dampak ke perempuan itu sangat riskan. Ya, saya kira yang dibicarakan sekarang adalah vasektomi yang dikaitkan dengan bansos itu dulu. Itu yang saya kira perlu kita komentari kan, ya kan? Bukan soal KB-nya. Soal jumlah anak, Pak. Soal jumlah anak sepakat kalau dia miskin, mohon maaf, tapi anaknya 4 harusnya yang laki-laki ini wajib vasektomi. Enggak, saya kira tadi itu nggak ada relevansinya antara soal vasektomi dengan bantuan sosial. Vasektomi itu adalah cara untuk KB. Kita bicara tentang KB-nya ya, tapi nggak ada hubungannya dengan bantuan sosial. Itu yang saya mau katakan. Ya, tidak ada bantuannya itu mungkin dari sisi jumlah anak yang tadi saya bilang. Nah, kalau misalkan lebih dari 2, itu ya covernya yang 2 ini, selebihnya nggak usah di cover. Tapi itu nggak ada aturannya, Bu. Jadi kalau bikin pernyataan berdasarkan aturan yang belum ada, saya kira nggak tepat. Ya, bagi seorang pemimpin daerah, dia harus bicara berdasarkan aturan yang ada. Nggak ujuk-ujuk bikin kebijakan yang nggak ada jelas legitimasi hukumnya. Kang Adi Armando dulu ditanggapi Kang soal regulasi, soal payung hukum. Tidak ada aturannya, Kang. Kenapa disuarakan? Ya, saya setuju bahwa sekarang ini belum ada aturannya dan kita harus ingat ya, Kang Deddy itu nggak tahu kemarin atau sehari sebelumnya sudah menyatakan ini baru gagasan, ini baru rencana, ya. Rencana itu dia lontarkan seperti testing the water kali ya, mau ngecek bagaimana sikap orang terhadap gagasan-gagasan tersebut. Tapi dalam hal ini artinya gini, kalau ternyata urusannya adalah nggak ada aturannya, ya memang Kang Deddy harus mewujudkannya dalam bentuk aturan. Ya misalnya bicara sama Mendagri dengan DPR dan seterusnya ya. Jadi ini saran buat Bapak, anak-anaknya sekolah formal aja. So, aku bantuin. Tapi aku minta bapaknya KB. Jangan diambil 12. Anak-anaknya setuju nggak? Bapaknya KB. KB kan aman. KB laki-laki itu, Pak, kan hanya di sini dikasih diikat di sini. Bukan berarti ininya diikat, enggak. Diikat ini. Saya pelajari. Nanti saya kasih dokternya harus penjelasan. Saya udah banyak kok yang boleh saya dibantu dan berhasil. Saya pelajari ya. Laki-lakinya KB, biar tidak jebol. Oke, aku yang cetakin buku. Masa KB? Serius. Kemarin orang Indramayu ya yang bukunya dicetakin oleh saya. Ada yang disabilitas, dia bikin kata-kata murid biar. Saya cetakin 1000 eksemplar untuk dibagikan. Bapak punya metode saya cetakin.
kita install Berarti nggak mau KB ya? Emang harus begitu, Pak. Kan harus begitu. Hah? Kamu begitu. Ya maksudnya kan Kamu yang tulus baik. ya saya tulus juga bantu Bapak untuk ber-KB. Soalnya waktu itu. Iya kan? Lu kayak apa tuh? Emang lucu saya mah. Saya tulus bantu Bapak agar tidak anak ke-12 saya tulus loh Bapak KB. Gitu. Ya udah nanti metodologinya saya cetakin bukunya. Biar nanti anak-anak yang di jalanan yang tidak sempat sekolah Bapak ngajar sehingga nanti di Majalengka, Jawa Barat tidak lagi ada anak-anak buta huruf.